Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these? Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade. Pada dekade pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1960, bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Hasil dari pengenalan ilmu pengetahuan teknologi untuk pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Blabak, Magelang, pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya yang dibangun pada pertengahan dekade 1950-an. Pada dekade kedua yaitu pada tahun 1976 dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Pesawat Nurtanio atau IPTN yang menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Teknologi dari pabrik pesawat terbang ini mengacu pada teknologi di Jerman. Selain lembaga-lembaga penelitian, teknologi di Indonesia juga mengalami perkembangan. Dalam bidang komunikasi, pemerintah RI membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Lembaga-lembaga siaran radio dan televisi juga mengalami perkembangan pesat sejak kemerdekaan Indonesia. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pula ahli aeroteknika lulus Universitas Aceh di Jerman, B.J. Habibie. Pada tahun 1974, Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dengan nasional. Untuk mendukung kerja B.J. Habibie, Presiden Soeharto mendapatkan Habibie sebagai staf Divisi Perkembangan Teknologi Tinggi Pertamina. Posisi strategis ini membuat Habibie memperoleh kemudahan dalam pembiayaan dana yang berlimpah dari booming minyak, sehingga mampu membiayai eksperimen teknologi tinggi yang dirancang Habibie. Di sisi lain, hubungan Habibie dengan penguasa juga semakin dekat, membuat keadaan bagi Habibie dalam mengembangkan ide-idenya. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPT sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Di BPT inilah Habibie merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencanaan Industri Strategis BPIS. Dari BPIS ini kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio IPTN di Bandung, perusahaan armada laut PAL di Surabaya, dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri strategis ini menghasilkan berbagai karya mata. IPTN menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia. PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. Habibie menggandeng industri-industri pesawat terbang di Eropa, diantaranya adalah MBB yang berkedudukan di Jerman dan CASA yang berkedudukan di Spanyol. Salah satu wujud dari kerjasama ini adalah diperolehnya lisensi pembuatan helikopter NBO 150 dan CN 235. Salah satu hasil dari IPTN adalah berhasil memproduksi berbagai jenis pesawat terbang antara lain NC 212 sampai 100, helikopter Nebel 412, NAS 332 Super Puma, CN 234, CN 235, CN 250 dan N 2130. Tumbuhan IPTN yang begitu pesat mendorong industri-industri pesawat terbang dunia bekerja sama dengan IPTN. Di antara perusahaan tersebut adalah General Electric, industri mesin pesawat terbang,
dengan didirikan divisi Universal Maintenance Center. Boeing salah satu industri pesawat terbang terbesar di dunia. Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus, merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintahan Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Indonesia merupakan salah satu yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional, dan internasional. Sistem komunikasi satelit dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Penamaan Palapa diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada dalam upaya menyatukan wilayah geografis Nusantara. Pemanfaatan satelit ini mampu mengubah hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga di wilayah regional Asia Tenggara. Penerapan komunikasi satelit ini mampu memperkuat dan meninggalkan berbagai aspek persatuan di wilayah Nusantara. Salah satu hal yang paling nyata adalah meningkatnya kualitas komunikasi publik seperti peningkatan kualitas penerimaan penyiaran televisi dan radio di seluruh Indonesia hingga ke tingkat desa. Satelit komunikasi yang dikembangkan Indonesia pada awalnya adalah satelit Palapa A dan satelit Palapa B. Generasi pertama kali satelit Palapa atau Palapa A dan Palapa B beroperasi hingga tahun 1983. Kemudian pemerintah meluncurkan satelit generasi kedua yaitu B1 dan B2 dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya hingga C1 dan C2, kemudian digantikan dengan satelit Telkom 1. Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat. Pembangunan jalan bebas hambatan pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan Jalan Tol Jakarta, Bogor, dan Ciawi yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Jalan ini mampu mempercepat transportasi Jakarta ke Bogor dan juga ke Ciawi dan Puncak. Di Sumatera, selain dibangun jalan Trans Sumatera, juga dibangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Belawan dan Kota Medan. Di Jawa dibangun jalan tol Jakarta Merak dan jalan tol Jakarta Cikampek. Di Sulawesi juga dibangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Makassar dan Mandar. Pada tahun 1987, pemerintah juga membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang Tanjung Priok. Pembangunan jalan tol ini memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa Djokorde Raka Sukawati, yaitu teknologi Sosrobahu. Teknologi tersebut memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di jalur macet, karena dalam pembuatan pilar-pilar jalan tol layang dibangun segaris dengan jalan dan diputar melintang jalan setelah pilar-pilar tersebut kering. Jalan tol luar negeri yang memanfaatkan teknologi tersebut adalah Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, serta Korea. Pada tahun 2014 juga dibangun jalan tol di Papua yang menghubungkan kota Sorong Manowari dan Jayapura Merauke. Di Jawa juga dikembangkan jalan tol di Semarang, Surabaya, dan juga Bandung, Cipularang. Selain teknologi Sosrobahu, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cakar ayam. Teknologi ini merupakan penemuan anak bangsa Sediatmo. Teknologi cakar ayam ini yang mampu membangun fondasi di wilayah rawa-rawa. Teknologi cakar ayam ini kemudian digunakan dalam membangun lapangan parkir pesawat di Bandara Juanda Surabaya dan di Bandara Polonia Medan. Teknologi cakar ayam semakin terkenal ketika pembangunan jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta yang berada di atas rawa-rawa.